Information on the pit lane. Riders and teams have to speak with their tire technician only. But I'd like to be. Pirelli bawa ban istimewa untuk aspal baru sirkuit Mandalika. Akhir pekan ini kita akan bersama-sama melihat gelaran Final Time Race WSBK 2022 yang akan diselenggarakan di sirkuit Mandalika, Indonesia. Trek lintasan sirkuit Mandalika diketahui benar-benar diaspal ulang, dan pekerjaannya pun telah selesai beberapa hari yang lalu, termasuk track improvement yang meliputi perubahan curb Misano dan perluasan runoff. Dengan selesainya pengaspalan baru di sirkuit Mandalika ini, karakteristik aspal baru belum diketahui, khususnya bagi pemasok ban motor pembalap WSBK. Ban merupakan kebutuhan penting untuk motor para pembalap WSBK. Pemilihan ban yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik lintasan sangat penting untuk dilakukan. Lantas upaya apa ya yang dilakukan oleh pemasok ban untuk mengantisipasi karakteristik aspal baru sirkuit Mandalika? Pirelli sebagai supplier tunggal ban di WSBK memutuskan untuk membawa rentang pilihan ban yang lebih luas dari biasanya ke Mandalika. Untuk ban depan, ada dua alternatif yang bisa digunakan untuk jenis ban slick, SC1 standar dan pengembangan SC1 A0843 atau SC1A. Solusi yang kedua telah memulai debut penggunaannya di Assen dan juga dibawa ke Moss dan Barcelona, di mana sudah terbukti aman dan bahkan menjadi opsi ban depan yang paling banyak digunakan. SC1 A0843 atau SC1A menggunakan struktur yang sama dengan solusi A0674, tetapi memiliki senyawa atau kompon tampak berbeda yang mampu menawarkan ketahanan mekanik yang lebih baik dan perlindungan keausan yang lebih besar. Sementara untuk pilihan ban belakang, jika balapan diselenggarakan dalam keadaan trek kering, ada 3 jenis: SCX Super Soft, SC0 Soft, dan pengembangan baru SC1A1126 yang mirip dengan ban depan SC1A0843. Di mana memiliki struktur yang lebih kokoh yang dirancang untuk aspal baru dan suhu tinggi sehingga diharapkan bisa durable atau tahan dibandingkan solusi standar. Perlu diketahui, meski belum digunakan untuk balapan WSBK, namun aspal baru sirkuit Mandalika sudah mendapat banyak pujian, seperti pujian yang dilontarkan oleh peserta yang menguji trek sirkuit Mandalika pada hari Minggu yang lalu. Salah satu anggota BMW CCI Lombok Chapter, Murianto, mengungkapkan aspal baru sirkuit Mandalika sudah layak untuk digunakan balapan, walaupun dirinya perlu beradaptasi. Saat melakukan uji coba aspal baru tersebut, Murianto mampu melahap 20 lap dengan top speed mencapai 150 km per jam. Waktu pertama kali dicoba rasanya licin, tapi setelah beberapa lap baru grip terasa lengket, ungkap Murianto dikutip dari tribunlombok.com. Hal senada diketahui juga diungkapkan oleh Ketut Suryadi, anggota lainnya dari BMW CCI Lombok Chapter yang ikut mencicipi aspal baru sirkuit Mandalika. Ia menyebutkan jika BMW CCI Lombok Chapter sampai membawa 6 unit mobil hanya untuk sesi uji coba aspal baru ini. Aspalnya sekarang sangat worth untuk gelaran WSBK Mandalika 2022 dan jadi salah satu aspal sirkuit paling aman, ujarnya. Dengan melihat banyaknya pujian untuk aspal baru sirkuit Mandalika ini, makin tak sabar saja ya menantikan komentar para pembalap WSBK. Bagaimana menurut kalian? Komen di bawah ya.
sirkuit Mandalika terus mematangkan persiapan jelang WSBK yang hanya tinggal menghitung hari. Persiapan trek, logistik, hingga fasilitas penunjang terus dilakukan oleh ITDC dan MGPA selaku promotor sirkuit Mandalika. Dengan mepetnya waktu, pekerjaan di sirkuit Mandalika hanya menyisakan penataan tampilan dan pembersihan lintasan saja. Salah satu penataan tampilan yang tak kalah penting untuk dilakukan sebelum gelaran WSBK adalah pengecatan lintasan sirkuit Mandalika yang meliputi track length, garis curb, serta track limit. Lantas sampai di mana ya progres pengecatan lintasan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Kali ini diketahui garis curb sirkuit Mandalika telah rampung dicat. Sebagai informasi, pengecatan ini merupakan bagian dari track improvement. Sebelum dicat ulang, beberapa garis curb sirkuit Mandalika diubah menjadi curb Misano yang memiliki ukuran berbeda dari curb standar. Salah satu garis curb yang diubah ke model Misano adalah curb yang berada di tikungan 5 menuju tikungan ke-6. Usai dirubah ke model Misano dan dibersihkan, garis curb dicat oleh ahli road grip asal Inggris. Pengecatan ini pun diketahui gercep dilakukan, sehingga tidak memakan waktu yang lama. Selain garis curb, track limit juga diketahui akan segera dicat. Pengecatan track limit ini perlu dilakukan karena terdapat bekas ban para pembalap yang terlihat sangat mengganggu. Selain itu, pekerjaan di sirkuit Mandalika meliputi pemangkasan rumput hingga pembersihan trek area. Perlu diketahui, pembersihan trek diketahui menggunakan cairan khusus atau deterjen untuk mengepel aspal lapisan terakhir sirkuit Mandalika dan juga dengan teknik khusus sesuai standar internasional. Pembersihan dengan teknik ini terbukti sangat cepat. Dalam waktu yang singkat, permukaan aspal yang sebelumnya berwarna coklat langsung berubah warna menjadi hitam pekat dan nampak mewah. Selain persiapan di area lintasan sirkuit, ITDC diketahui juga terus melengkapi fasilitas di sirkuit Mandalika. Salah satu fasilitas yang sangat penting adalah area parkir. Saat ini kami tengah merampungkan penyediaan fasilitas parkir kawasan berikut jalan penghubung dari Roundabout Sunggung menuju area parkir selatan di kawasan The Mandalika, ujar General Manager The Mandalika Bram Subiandoro. Penataan fasilitas parkir di area sirkuit dan kawasan The Mandalika yang dilakukan meliputi pekerjaan pengerasan area kantong parkir, pemasangan penerangan jalan atau PJU dengan solar cell dan sinage penunjuk arah lot parkir. Tidak hanya itu, guna memastikan penyelenggaraan event berjalan lancar, baik di sisi crowd control dan manajemen lalu lintas, ITDC dan MGPA telah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Polda NTB serta Dinas Perhubungan Provinsi NTB. Tentunya semua berharap gelaran WSBK Mandalika November mendatang dapat berjalan lancar dan berbeda dari tahun lalu. Lantas bagaimana menurut kalian dengan perkembangan sirkuit Mandalika hingga saat ini? Komen di bawah ya.